Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Ex-Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonan pra-peradilan. Mantan Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum tata negara dan administrasi negara, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara, hingga ahli hukum pidana khusus. Menurut kuasa hukum Febri Adriansyah, sejumlah prinsip yang disorot dalam sidang antara lain kepastian hukum dan prinsip kecermatan. Menurutnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Ia mengatakan menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas umum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang dilakukan di Reskrim Suspolda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung. Febri meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum mulai dari penerbitan sprindik, penyitaan hingga pencekalan tidak sah. Ahli menegaskan dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan. Tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHAP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan, termasuk foto keluarganya. Kuasa hukum Febri menilai penggeledahan cacat prosedur, sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tidak terima uang $500 miliar dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah mendesak semua barang bukti itu harus dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus segera dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip
teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjerat Febri. Di rumah Febri Adriansah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari sidang pra-peradilan Febri Adriansyah yang masih berlangsung. Sidang pra-peradilan kali ini adalah sidang lanjutan. Tidak perlu lidik kalau tertangkap tangan, karena sudah ada 2 alat. Tapi kalau selain tertangkap tangan, itu kan rangkaian proses ini yang mulia. Jadi ada laporan. Pada sidang kali ini, pihak ex-Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum pidana hingga ahli hukum pidana khusus untuk membuktikan permohonan pra-peradilan yang diajukannya. Mestinya dari LI diubah dari LP. Artinya apa? Ketika ada laporan, ini kan ada lidik. Lidik itu kan memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan atau diadukan itu masuk tindak pidana atau bukan. Kan sudah jelas dari situ. Dari lidik Ya pemirsa, hingga saat ini sidang pra-peradilan Febri juga masih berlangsung. Menurut kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, sejumlah prinsip disorot dalam sidang kali ini, yaitu terkait prinsip kepastian hukum dan juga prinsip kecermatan. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bisa berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Kuasa hukum Febri juga mengatakan, menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas hukum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang dilakukan oleh Direskrim Suspolda Metro Jaya, Kortas Tipit Korpori, dan Direktorat Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung sebagai termohon. Ini kan pasalnya disebutkan, tadi Saudara Ali sudah komentari, diperbolehkan nggak kemudian pasalnya? Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truck over dimension overload. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong penerapan kebijakan zero odol pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terus mendorong kebijakan zero odol atau truck over dimension overload lantaran banyaknya kecelakaan di jalan raya akibat odol ditambah. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga berupaya menggeser sebagian moda transportasi yang selama ini menggunakan jalan raya ke kereta, di mana saat ini 80% moda transportasi masih didominasi di jalan raya. Di samping itu, pihaknya juga menyiapkan weight in motion atau WIM, atau alat ukur dan timbangan kendaraan, yang ditempatkan di jalan termasuk di kawasan industri guna memantau langsung truk yang melintas tidak memiliki muatan yang berlebihan. Penerapan kebijakan zero odol ini telah melalui proses yang cukup panjang, cukup melelahkan, karena melibatkan banyak sekali pihak yang memiliki kepentingan. Pemerintah di sini, tentunya Kementerian Perhubungan yang ada di depan, memiliki kepentingan agar kita bisa mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan over dimension overload.
lebih dimensi maupun lebih muatan. Ahaya menambahkan pemerintah akan melakukan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan tersebut, di mana pihaknya juga bekerjasama dengan Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan di lapangan.